Hari ini gue mau nyeduh kopi yang rasanya tuh bener-bener peach banget. Jadi sekarang kopi yang ada di tangan gue itu adalah Ethiopia Anasora. Ini kopi yang berasal dari Ethiopia. Dan rasanya tuh bener-bener peach banget. Oke, jadi kita bakal bahas dari originnya dulu, Ethiopia. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya negara Ethiopia itu memiliki genetik Arabica paling banyak di dunia. Nah, jadi di negara Ethiopia ada satu wilayah namanya Guji. Jadi sebenarnya Guji itu bisa dibilang wilayah yang cukup bergengsi di Ethiopia. Dan banyak yang bilang kalau misalnya Guji ini merupakan bagian dari Sidama. Tapi sekarang Guji ini udah punya identitas sendiri. Di Guji sendiri ada satu kebun yang menarik yaitu Ethiopia Anasora. Nah, dia tuh dimiliki oleh petani yang namanya itu Israel Dekva. Di kebun ini, dia memiliki elevasi yang cukup tinggi, sekitar 1900 mdpl sampai 2360 mdpl. Nah, jadi Ethiopia Anasora sendiri ini memiliki varietas heirloom. Nah, mungkin bagi orang yang belum tahu apa itu varietas heirloom. Jadi, varietas heirloom itu merupakan ribuan dari beberapa genetik yang nggak ada namanya, jadi kita sebutnya heirloom. Ibarat analogi sederhana itu gini, kalau misalnya geisha itu adalah salah satu varietas, kita ibaratkan sebagai apel Fuji. Sedangkan heirloom ini adalah ribuan apel yang masih belum punya nama di dalam satu wilayah. Nah, jadi ada satu bagian paling unik dari Ethiopia Anasora sendiri, yaitu prosesnya. Mungkin banyak yang nggak pernah dengar yang namanya enzyme wash ini. Jadi, buat yang belum tahu apa itu enzyme wash dan apa yang membedakan dengan wash biasa, jadi aku ada ilustrasi sederhana yang akan kutampilkan di sini. Jadi perbedaan antara wash proses dengan enzyme wash yaitu terletak pada proses pencuciannya. Karena kalau misalnya wash biasa, dia menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan lendir atau disebut juga dengan mucilage. Sedangkan untuk enzyme wash sendiri, dia menggunakan enzim untuk menguraikan lendir atau juga disebut juga dengan mucilage agar memakan waktu lebih cepat dan juga lebih terkontrol. Kalau misalnya nggak pakai enzim, dia bakal makan waktu yang lebih lama dan hasilnya itu nggak konsisten. Nah, hasil akhir yang dihasilin dari enzyme wash ini, dia memiliki clarity yang lebih tinggi, acidity yang lebih bersih, sweetness yang lebih terdefinisikan, dan rasa dari terroir itu lebih jelas. Oke, jadi sekarang kita mau langsung aja nyeduh. Dan di sini dripper yang kupakai adalah CT Transit Pro. Untuk ukuran gilingan sendiri itu ada di IK43 dengan ukuran gilingan 13,5. Air sendiri di sini aku menggunakan suhu sekitar 92 derajat Celcius dengan ppm 80 ppm. Oke, jadi untuk resep seduh hari ini itu kita akan menggunakan waktu 30 detik di setiap tuangan. Dan rasio yang digunakan adalah 1:15. Kita akan mulai blooming. Untuk blooming, kita akan menggunakan air sebanyak 50 ml. Untuk tuangan berikutnya, kita akan bikin dia sampai 105. Jujur wangi banget sih. Di sini aromanya manis banget. Aku dapat rasa peach-nya. Di 1 menit kita akan tuang lagi airnya sampai 165. Nah, untuk tuangan terakhir di sini di 1 menit 30 detik kita akan menggunakan center pour. Kita akan bikin dia sampai 225. Sesuai dengan rasio 1:15. Oke, selesai. Kita akan tunggu dia sampai kering. Di 2 menit 10 detik, bednya udah kering, kita angkat. Kita pindah ke sini dulu. Wangi banget sih, jujur. Dan di sini aku pairing dengan pink boba. Buat dapetin sweetness yang lebih, di sini aku akan minum dari garis yang kedua. Di sini bodinya juga didapat akan lebih tebal. Dan langsung aja kita tuang, kita cobain. Jujur wangi banget, sumpah. Cobain ya.
Ini jujur manis banget. Di sini yang gue dapetin itu seperti orange candy. Baru dari segi aroma itu paling ciri khas dari Ethiopia Anasoranya tuh kayak Earl Grey. Dan di sini ada sedikit acidity. Seperti kalian lagi minum lemon juice gitu, yang rasa acidity-nya tuh nggak gitu strong. Nah, pada saat di mulut, aku paling suka mouthfeel-nya itu. Dia lebih slurpy, lebih juicy. Langsung menuin satu rongga mulut. Jujur, enak banget. Kayaknya kalau misalnya ini, kalian mau jadiin ice, itu juga enak banget, cocok banget. Karena ini bakal lebih seger. Tapi jujur, dengan hot yang kayak gini aja, gue suka banget. Karena udah manis banget. Kita cobain dari garis yang satu. Nah, kalau misalnya di garis satu, acidity-nya nih lebih bright. Berair banget di mulut. Di garis satu aku paling kerasa tuh bright acidity, clean juga. Dia lebih ke arah lemon juice-nya yang bener-bener nyaman banget di mulut. Wah, jujur gue suka banget sih sama kopi ini. Kayak di awal video gue bilang, rasa kopinya tuh bener-bener peach banget, manis banget. Jujur gue suka banget sama rasa kopi yang kayak gini. Ini gue bisa bilang, ini kopi yang cocok banget buat daily gue. Kalau misalnya gue mau dibikin ice bisa, dibikin hot bisa. Rambut gue udah fresh banget, jadi gue pengen nyeduh yang fresh juga. Jadi gue mau nyeduh Ethiopia Anasora buat dijadiin Japanese. Jadi kita bakal pakai 15 gram untuk dose-nya. Paten kali. Masukin. Nah, karena kita bikin jadi Japanese, kita bakal bikin rasionya tuh di 1:15 dengan rasio outnya tuh di 1:10,5. Oke. Ratain dulu semuanya. Jadi kita bakal tetap nyeduh pakai CT Transit menggunakan suhu 92 derajat Celcius. Oke. Di sini aku bakal tuang dia 45 mili. Wah, blooming yang dikit supaya bikin dia jadi lebih manis lagi. Kita bakal tunggu dia sampai 30 detik. Mantap banget nih aromanya. Di sini yang gue cium tuh aroma paling dominan di Earl Grey-nya, bener-bener floral banget. 30, kita tuang lagi dia sampai 105. Gokil sih. Di sini yang gua dapat orange-nya mulai kecium, lebih manis. Di menit 1 kita bakal tuang lagi, dia sampai 165. Kita bakal menggunakan 4 interval tuangan. Oke, 1 menit, tuang. Satu 65. Kenapa kita take di rasio 1:10,5? Itu supaya Japanese kita nggak watery karena kita akan tambahin es. Ya kalau misalnya kalian lihat di sini biasanya orang menggunakan es sambil menyeduh sekaligus, tapi di sini kita akan beda. Esnya akan di terakhir. Kita akan tuang dia sampai 225. Selesai, pas banget. Gokil sih. 10,5. Oke, cut. Waktu selesai di 1 menit 53 detik. Nah, buat Japanese ini ada treatment yang paling spesial. Ini alasan juga kenapa Japanese di terroir itu nggak cepat watery. Gue bakal tunjukin kalian. Ada di sini. Jeng jeng. Ini dia. Jadi ini alasan supaya Japanese kita nggak watery, yaitu hyper chiller.
Nih kita buka dulu. Jadi sebenarnya hyper chiller itu dia kayak di sini ada tempat untuk kita tuang liquidnya. Sebenarnya dia dilapisi oleh dinding-dinding stainless. Di dalamnya tuh udah ada air. Jadi pada saat kita biarin dia di chiller maupun di freezer, kita dinginin liquid yang ada di dalam stainless steel ini. Pada saat kopinya masuk ke dalam, itu juga akan langsung menurunkan suhu dari si kopinya. Waktunya kita masukin ke hyper chiller. Nah, kita akan tunggu dia sampai 1 menit. Sambil kita tunggu, kita bakal prepare untuk ice-nya dulu. Nih kita tutup. Dan biasanya kita bisa goyangin dulu, tapi kita akan biarin. Kita sambil prepare dulu. Japanese-nya udah jadi langsung aja kita cobain. Gokil, ini definisi kopi yang rasanya tuh bener-bener peach banget. Jujur gue happy banget, kopi yang kayak gini dibikin hot enak, dibikin Japanese enak. Wah gila gokil sih. Gokil, ini fresh banget. Tapi buat gua nggak nikmati sendiri, gua bakal panggil abang tersayang gua, Bang Dipo. Sini bang. Halo. Nih, Apa kabar? apa kabar? Iya, lu cobain nih bang. Ini Ini apa Dustin? Ethiopia Anasora, tapi gue bikin jadi Japanese. Sebelumnya gue bikinnya jadi hot. Itu enak banget, tapi gue pengen jadi Japanese kali ini. Menurut lu gimana bang? Asik sih, seger. Segar. Rasanya yang lu dapet itu apa? Orange, terus ada kayak peach gitu, ada sweet slurpee di akhir. Nih, Ini enak sih buat di siang hari. kan gue bilang kopinya rasanya bener-bener peach banget kan. Gokil, lu lihat kopinya tuh bener-bener peach banget. Gue tinggal dikit. Jangan dihabisin punya gue anjing. Oke. Ini nggak salah. Ini punya gue ya. Benar-benar. Jangan diambil. Slurpee sweet. Tapi gue penasaran deh, kalian pernah nggak sih minum kopi yang prosesnya tuh enzyme wash kayak Ethiopia Anasora nih? Kalau misalnya kalian belum, mungkin gue boleh suggest Ethiopia Anasora jadi pilihan kalian buat cobain proses enzyme wash. Jadi buat kalian yang mau cobain Ethiopia Anasora, kalian bisa langsung cek websitenya Terroir IDN. Kalau nggak, kalian bisa langsung ke lokasinya aja di Gading Serpong. Nanti aku bakal cantumin di bawah sini. Dan langsung aja cobain Ethiopia Anasora. Ini kopinya gue bawa dulu ya.